Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sofia dengan NIM 200512141100 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Pengertian OSI dan TCP/IP. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layer OSI sendiri merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda. Lapisan layer OSI memiliki beberapa manfaat berbeda yang saling menyokong satu sama lain. Fungsinya untuk membuat standarisasi yang jelas guna meminimalisir kerumitan, standarisasi interface, dan sebagainya. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. 7 layer pada OSI model. Layer pertama, physical layer. Layer ini merupakan lapisan terbawah dalam model referensi OSI. Physical layer berkaitan erat dengan urusan signal dan posisinya paling dekat dengan hardware perangkat. Tugas utamanya untuk mentransmisi data digital yang berasal physical layer sumber ke server tujuan, menggunakan komunikasi jaringan sebagai medianya. Contoh device-nya repeater, multiplexer, hubs. Layer kedua, data link layer. Lapisan layer kedua ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan saat proses transmisi dan membungkus bit dalam wujud data frame. Data link layer pula lah yang bertanggung jawab mengelola skema alamat fisik pada sebuah jaringan. Layer ini dari komposisinya terbagi menjadi 2 layer, yakni layer logical link control dan media access control. Contoh device, bright, switch, and IC. Layer ketiga, network layer. Network layer merupakan lapisan ketiga yang berfungsi sebagai media untuk menetapkan jalur mana yang hendak digunakan dalam proses transfer data antar komputer di suatu jaringan. Selain menyimpan alamat IP, layer network juga akan mengelola pemetaan alamat logikal dan fisik melalui address resolution protocol. Contoh device, router, dan frame relay device. Layer keempat, transport layer. Layer keempat dalam OSI ini memiliki kuasa untuk mengirim pesan di dalam jaringan. Dengan melibatkan 2 host atau lebih, transport layer nantinya juga memecah dan menggabungkan kembali pesan terkait, sekaligus mengontrol jalur koneksi pada saat transmisi. Fungsi utama dari transport layer ialah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Contoh device, gateway, advanced cable tester. Layer kelima, session layer. Layer kelima pada OSI ini memiliki kendali untuk mengatur sesi dialog koneksi. Ranah tanggung jawabnya meliputi pengelolaan dan pemutusan koneksi yang terjadi antar komputer. Contoh device, NetBIOS, namespaces.
Layer ke-6, Presentation Layer. Layer ke-6 dalam OSI ini memiliki fungsi menerjemahkan syntax dalam suatu host jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Presentation Layer bertanggung jawab besar dalam proses pengkonversian dan pemformatan dalam suatu transfer data. Lapisan ini juga kerap ditugaskan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data saat proses transmisi. Protokol pada layer presentation ialah Redirected Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Contoh data yang ditransfer misalnya format gambar seperti JPG dan PNG. Layer ke-7, Application Layer. Lapisan teratas OSI ini memiliki fungsi sebagai penyedia interface dengan mempertimbangkan protokol jaringan dan aplikasi pada perangkat. Application Layer dianggap sebagai layer paling cerdas lantaran terdapat gateway pada lapisan ini. Application Layer juga menjadi penghubung antar aplikasi yang tengah berjalan dengan research network. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. TCP/IP ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. Layer pada TCP/IP terdapat 4 layer. Layer pertama, Network Access Layer. Network Access Layer adalah gabungan dari network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Dalam layer ini terdapat protokol-protokol seperti Frame Relay, PPP pada WAN, Ethernet pada LAN. Layer kedua, Internet Layer. Fungsi layer internet pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Pada Internet Layer terdiri dari beberapa protokol yaitu IP, ARP, ICMP, IGMP. Layer ketiga, Transportation Layer. Fungsi dari Transportation Layer adalah untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transport Layer hanya terdiri dari 2 macam protokol diantaranya yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Yang terakhir, layer keempat, Application Layer. Fungsi Application Layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service aplikasi. Pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer yaitu application layer. Yang kedua, dalam proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal, OSI layer dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang terakhir, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Pengertian UDP.
User Data Protocol merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP memiliki beberapa fungsi di antaranya. Bisa diandalkan untuk bertukar data, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Yang terakhir, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, well-known port. Awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet ASIC Number Authority. Yang kedua, registered port. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range registered port berkisar dari 1024 hingga 49151. Terima kasih apabila terdapat salah kata, baik perkataan maupun ketika menjelaskan materi. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.